Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Kita masih di materi pertemuan ke-6, yaitu kita masih ngomongin terkait bahasa. Nah, di video kali ini saya mau menjelaskan mengenai gender and language atau kaitan antara gender dan bahasa. Kita udah bahas ya sebenarnya penggunaan bahasa itu sebenarnya untuk siapa aja mungkin hampir sama. Semua menggunakan bahasa ya, ada tujuannya, caranya juga mungkin hampir mirip. Nah, tapi sekarang kita mau ngomongin bagaimana perbedaan gender itu bisa mempengaruhi cara mereka menggunakan bahasa. Oke, kalau tujuan penggunaannya mungkin sama, tapi caranya ya mungkin agak beda. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai kontennya dulu atau isi dari bahasa yang digunakan oleh gender yang berbeda. Nah, ternyata walaupun kita sering banget ya, para peneliti tuh sering banget melakukan, ada nggak sih perbedaan konten yang dibicarakan atau disampaikan dari dua gender ini nih, ya gender besar ya, female dan male, ketika mereka berbicara. Ternyata penelitian 20 tahun lalu dengan penelitian 30 tahun lalu dengan penelitian yang belakangan pun ternyata hasilnya masih mirip gitu. Belum terlalu ada perubahan yang signifikan mengenai konten yang digunakan oleh gender yang berbeda. Nah, jadi misalnya kalau perempuan sama perempuan ya ketemu, atau female ketika mereka bertemu, yang mereka lebih suka bahas isi pembicaraan mereka itu lebih ke arah personal dan domestik. Contohnya misalnya mereka suka ngomongin masalah relationship, mereka ngomongin tentang keluarga, kesehatan, terus masalah berat badan, masalah makanan, baju gitu. Nah, tapi kalau misalnya ya, yang gendernya male, mereka itu lebih suka bahas mengenai musik, mengenai event-event, mengenai olahraga, misalnya bisnis, atau sosok laki-laki lain yang menurut mereka tuh keren, ada pencapaiannya dan lain sebagainya. Jadi agak beda nih konten yang mereka gunakan ketika mereka berkomunikasi. Kalau female saling berkomunikasi, ya mereka bicarakan itu tadi hal-hal yang sangat personal atau sangat domestik. Tapi kalau laki-laki yang mereka obrolin ya musik, hukum, mungkin misalnya ekonomi gitu ya, hal-hal yang mungkin di luar hal-hal personal. Nah, terus ternyata katanya nih berdasarkan penelitian juga, perempuan memang punya tendensi lebih banyak untuk bergosip mengenai teman dan keluarga. Sedangkan kalau laki-laki mereka itu lebih banyak bergosip, ya cowok juga gosipan gitu ya, bergosip tapi bukan tentang teman atau keluarga. Yang mereka gosipin lebih ke figur-figur atlet misalnya, atau orang-orang yang terkenal di media, atau ngomongin sosok politik dan lain sebagainya. Jadi walaupun mereka sama-sama suka gosip, tapi yang digosipinnya, isinya itu beda ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, perempuan juga di sini dibilang perempuan dan laki-laki sama kok ketika ngegosipin gitu. Makin diobrolin bisa jadi ya makin kemana-mana gitu. Yang beda memang hanya di kontennya aja. Diingat tadi kalau perempuan kontennya lebih banyak ngobrolin teman atau keluarga, tapi kalau laki-laki lebih banyak ngobrolin sosok atlet atau sosok politik atau orang-orang yang memang terkenal di media. Nah, perbedaan ini bisa membawa masalah loh ternyata. Kenapa bawa masalah? Karena ketika akhirnya si female dan male ini ketemu, yang mau diobrolin beda.
yang biasa diobrolin itu beda. Kalau yang female biasanya ngobrolin misalnya temennya, ngobrolin soal hal-hal personal. Yang male-nya bingung, aduh gue nggak suka nih ngedengerin obrolan kayak gini gitu. Gue lebih suka ngobrolin misalnya ngomongin soal olahraga, semalam ada pertandingan. Tapi yang ceweknya kalau misalnya ngedengerin cowoknya ngomongin pertandingan, sedangkan ceweknya nggak ngikutin pertandingan tersebut, kayaknya nggak nyambung juga gitu kan. Jadi kadang-kadang memang ketika kita berkomunikasi interpersonal, male dan female itu harus saling timbul atau memberikan pengertian satu sama lain. Jadi jangan gue cuma mau ngobrolinnya ini aja, dia ngobrolin tuh gue nggak suka, gue nggak mau dengerin. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus bisa balancing each other. Oke. Kemudian yang kedua, perbedaan, kita juga punya perbedaan alasan dalam berkomunikasi atau reasons for communicating. Nah, di sini dia bilang katanya laki-laki itu lebih suka membuat percakapan itu seseru mungkin, percakapan itu supaya semenyenangkan mungkin. Jadi kalau male ketika berbicara mereka akan berusaha ada jokes di dalamnya, ada bercandaan-bercandaan lah supaya nggak terlalu serius-serius amat, karena mereka pengen yang namanya conversation, yang namanya percakapan itu lebih menyenangkan situasinya. Nah, tapi kalau perempuan atau female yang gender female, diskusi mereka itu lebih banyak mengandung yang namanya perasaan, mengandung yang namanya hubungan atau masalah-masalah personal gitu. Jadi kadang-kadang ketika perempuan berbicara ngomongin perasaannya dan lain sebagainya, yang laki-laki mungkin bisa jadi agak bingung nih, gue mesti gimana nih gitu. Pada ya yang perempuan cuma mau didengerin, cuma mau dipahami, tapi yang laki-laki malah nambahinnya dengan jokes atau misalnya malah ngasih keputusan yang sebenarnya perempuannya nggak butuh dibantu untuk ambil keputusan, cuma pengen didengerin doang, yang kemudian ujung-ujungnya bisa menyebabkan pertengkaran. Oke. Jadi sekali lagi ya, kita harus paham memang laki-laki dan perempuan punya alasan yang berbeda dalam berkomunikasi. Oke. Kemudian gaya bicara atau gaya percakapannya bisa jadi juga beda antara yang gendernya male dengan yang gendernya female, atau mungkin yang androgyny juga akan berbeda nantinya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat di buku kalian dijelaskan yang namanya laki-laki ketika mereka berdiskusi, ketika mereka berbicara, mereka itu lebih direct, lebih secara langsung ya, dan biasanya lebih task oriented. Jadi ketika mereka ngobrol ya ada tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tugas gitu. Tapi kalau perempuan biasanya ketika berbicara itu lebih indirect atau nggak langsung, nggak ngomongnya tuh nggak to the point, banyak hal-hal yang dielaborasi dan sangat terfokus pada relationship. Kalau misalnya laki-laki misalnya ketika mereka berbicara dalam satu tim atau misalnya lagi ngobrol berdua, ngobrolin soal kerjaan, bisa langsung direct aja, oke, kerjaan lo ini ya, gue akan ngerjain ini, lo ini, kita sama-sama bagi tugas, yang penting tugas ini selesai, besok kita kumpul lagi untuk ketemu gitu. Nggak peduli misalnya yang satu usianya lebih tua atau ya mereka sebenarnya lagi nggak oke hubungannya, tapi yang penting tugas kita selesai, intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya perempuan, mereka tuh sangat membawa perasaan, sangat mengelaborasi dan sangat terfokus pada relationship. Kadang ada yang ngerasa, gue nggak enak nih mau nyuruh dia gitu, takut dia terbebani, nanti kalau gue suruh-suruh nanti dikira gue bosi, terus nanti dia bakal marah nggak ya sama gue. Ada tendensi seperti itu buat untuk mereka yang gendernya female. Nah, selain itu ada juga yang namanya variabel-variabel non-gender
atau variabel-variabel yang tidak ada kaitannya dengan gender ya. Misalnya di sini dibilang kan kita di pertemuan 4, kalau teman-teman baca lagi dibahas ada 3 gender utama di dalam buku ini ya. Ingat, buat yang gendernya tidak ada di sini bukan berarti kalian tidak diakui gendernya ya, tapi saya mengambil dari buku yang kita gunakan, yaitu gender maskulin, feminin, dan androgini. Oke. Nah, gender ini sangat mempengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi, bukan based on jenis kelamin mereka, tapi memang based on gendernya. Ada perempuan yang gendernya, ada perempuan jenis kelaminnya perempuan tapi gendernya laki-laki, atau ada jenis kelaminnya laki-laki tapi gendernya perempuan. Ada juga yang mungkin jenis kelaminnya laki-laki tapi dia androgini, ataupun dia perempuan tapi androgini. Nah, ini biasanya agak sedikit berbeda cara mereka berbicara. Contoh, di buku kalian dibilang bahwa dalam satu penelitian ternyata yang namanya gender maskulin itu mereka lebih banyak lebih dominan menggunakan lebih sering menggunakan bahasa-bahasa dominan dibandingkan mereka-mereka yang gendernya feminin ataupun androgini. Kalau yang gendernya feminin biasanya mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa yang submisif, yang ngikutin, yang ya udah ada banyak ngalahnya lah kelihatan dari bahasa mereka. Oke. Nah, di buku kalian juga ada pembahasan mengenai bagaimana bahasa digunakan atau direfleksikan dalam hubungan gay dan lesbian. Tapi saya nggak akan bahas di dalam video ini ya, karena takutnya nanti ketika saya bahas ada yang tidak cocok, nanti malah jadi permasalahan tambahan. Jadi better teman-teman baca langsung di bukunya terkait bagaimana orang-orang dalam hubungan gay dan lesbian berbicara satu sama lain. Oke. Nah, itu mengenai bagaimana gender dan language, kaitan gender dan language. Hal berikutnya yang perlu teman-teman pahami adalah kaitan antara culture atau budaya dan bahasa, culture and language. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi seseorang berkomunikasi terkait dengan budaya mereka. Nah, ada banyak di buku kalian, teman-teman silahkan baca. Yang mau saya jelaskan di video ini ada satu hal yang penting banget, yaitu mengenai high context dan low context. Ada budaya-budaya di dunia ini yang memang ketika mereka berbicara mereka menggunakan high context, ada juga yang menggunakan low context. Bedanya apa sih antara yang high context dan low context? Mereka yang high context adalah orang-orang yang berbicara itu banyak tambahannya, banyak basa-basinya, dan mungkin tidak mau terlalu to the point. Sedangkan yang low context itu mereka justru nggak pakai basa-basi dan maunya berbicara to the point. Nah, untuk masyarakat yang high context biasanya masyarakat Asia dan mungkin ada masyarakat Amerika Selatan juga sebagian, mereka itu yang high context, kalian harus sangat memperhatikan bukan hanya bahasanya, tapi juga lihat nonverbal mereka gimana. Kalau misalnya mereka bilang, misalnya kalian ngajak mereka, nanti malam nonton yuk. Terus kalau mereka juga, ntar malam ya, ada apa ya, gue ntar malam ya. Bisa jadi sebenarnya dia tahu dia tuh nggak bisa datang, nggak bisa nonton, tapi dia nggak bisa nolak secara langsung karena ada perasaan nggak enak. Jadi ada sedikit lah basa-basi, ntar malam ya, jam berapa filmnya, lo mau nontonnya di mana gitu. Jadi dia nggak bisa langsung ngomong. Tapi kalau misalnya sama orang-orang yang memang berasal dari budaya low context, kebanyakan dari budaya barat, ketika ditanya, nanti malam gue mau nonton, mau ikut nggak? Oh, ntar malam nggak bisa gue, soalnya gue ada acara ini. Dia nggak ada masalah untuk ngomong secara langsung.
dia tahu bahwa nggak akan ada hard feeling lah ya di ketika dia menolak ajakan temannya. Tapi kalau di dalam budaya Asia, orang-orang yang sangat high context itu biasanya mereka sangat memikirkan perasaan orang lain. Ada rasa nggak enaknya, duh gue udah diajak nih, duh dia nontonnya sendirian, nggak apa-apa nggak ya kalau gue nggak ikut. Ada rasa kayak gitunya. Makanya ketika menolak pun mereka nggak langsung to the point, tapi ada basa-basinya dulu gitu. Jadi teman-teman perlu memperhatikan ada budaya high context, ada budaya low context. Sekali lagi, high context itu sangat ada basa-basinya, mereka nggak mau berbicara to the point, dan biasanya kita harus sangat memperhatikan bukan hanya apa yang dia katakan, tapi juga pesan-pesan nonverbal. Lihat wajahnya, lihat gerakan tangannya, itu sangat penting untuk kita tahu, untuk kita paham apakah dia setuju atau tidak. Tapi untuk mereka yang low context, hanya dengan verbal aja sudah cukup, karena mereka nggak pakai basa-basi, sangat to the point, langsung menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Nonverbalnya penting nggak Kak? Tetap penting, tapi tanpa kita perhatikan detail nonverbalnya, kita udah tahu makna yang mau dia sampaikan apa, pesan yang mau dia sampaikan apa. Nah, itu aja materi yang saya sampaikan di video kedua untuk pertemuan 6 ini terkait bahasa dan juga komunikasi dan bahasa. Jadi tolong pelajari lagi seperti biasa di buku teman-teman materi yang tidak saya sampaikan di dalam video ini. Ingat loh, materi yang disampaikan bukan hanya apa yang ada di video, tapi masih banyak lagi yang teman-teman harus baca di buku ataupun dari slide. Kalau masih ada yang nggak dipahami, silakan ulang lagi videonya, baca lagi bukunya, atau ketika kita ketemu di kelas, teman-teman juga bisa langsung tanya apa yang teman-teman nggak pahami di kelas. Sampai di sini pertemuan kita untuk video materi ke-6. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!